Apa sih grouping teori itu? Yuk kita belajar bareng. Oh ya, sebelumnya kenalin aku Prudensilia dengan NIM 20M10013. Pada kehidupan nyata, proses pengambilan keputusan dengan pengajuan gagasan atau pendapat dalam suatu tim seringkali diwarnai dengan adanya beberapa anggota tim yang menahan atau bahkan mengabaikan segala pendapat dan pemikirannya sendiri demi mengikuti pendapat mayoritas. Mayoritas pun terkadang terkesan memberikan tekanan pada anggota tim untuk dapat menyetujui keputusan mayoritas dengan tanpa memikirkan pemikiran dan keinginan anggota yang ragu-ragu atau bahkan tidak setuju. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat sebuah teori komunikasi yang meneliti mengenai adanya tekanan yang kuat dalam sebuah kelompok. Menentukan keputusan untuk menuju pada ketaatan, yaitu groupthink theory, atau teori pemikiran kelompok yang dikemukakan oleh Irving Janis. Dalam groupthink teori, dinyatakan bahwa ketika anggota kelompok memiliki nasib yang sama, mereka sangat menjunjung tinggi adanya kohesivitas, karena dipengaruhi oleh kesamaan perasaan yang dimiliki oleh anggota kelompok atau investasi emosional. Sehingga pada akhirnya mereka cenderung untuk mempertahankan identitas kelompok. Yang selanjutnya, Irving Janis mengungkapkan teori groupthink memfokuskan pada kelompok pemecahan masalah dan kelompok yang berorientasi pada tugas. Tujuan utama kedua kelompok tersebut adalah untuk mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi kebijakan. 3 asumsi penting dikemukakan Irving Janis yang muncul dalam menuntun teori groupthink ini, yaitu yang pertama adalah terdapat kondisi-kondisi dalam kelompok yang menyebabkan tingginya tingkat kohesivitas. Dalam asumsi ini, dapat diamati bahwa anggota-anggota dalam suatu kelompok seringkali memiliki perasaan yang sama atau investasi emosional, dan akhirnya mereka cenderung untuk mempertahankan identitas kelompok. Menurut Janis, dalam Berntal, kohesivitas kelompok dapat memfasilitasi adanya pengambilan keputusan, dan terjadinya groupthink lebih sering ditemui pada konteks di mana sebuah kelompok didominasi adanya aspek kohesi secara sosial emosional yang berorientasi untuk meningkatkan dan mempertahankan hubungan sosial di dalam kelompok. Kohesi kelompok sendiri didefinisikan sebagai sebuah tingkatan yang tinggi dari anggota dalam menilai keanggotaan mereka dalam kelompok dan ingin terus bergabung di dalamnya. Yang kedua adalah proses pemecahan masalah di dalam kelompok. Biasanya merupakan proses yang menyatu. Menurut Gauran, ketika anggota kelompok benar-benar berpartisipasi karena mereka takut ditolak, pada akhirnya mereka memiliki ketertarikan untuk mengikuti pemimpin ketika saat pengambilan keputusan tiba. Yang ketiga adalah sifat dasar dari kebanyakan kelompok, pengambilan keputusan dan kelompok yang berorientasi pada tugas, bersifat kompleks. Marvin Shaw, Janet Fulk, dan Joseph McGrath mengemukakan bahwa terdapat banyak pengaruh dalam kelompok. Di antaranya adalah perbedaan usia, sifat kompetitif individu, ukuran kelompok, kecerdasan anggota, komposisi gender, dan gaya kepemimpinan yang ada, serta latar belakang budaya dari tiap individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Oleh karena itulah, kelompok dan keputusan kelompok dapat menjadi sulit dan menantang. Tetapi, melalui kerja kelompok, mereka dapat mencapai tujuan dengan lebih baik dan efisien.